Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini ya nak? Teacher berharap semua sehat dan semangat. Tema kita dalam minggu ini yaitu tentang pekerjaan wira swasta. Contohnya yang pertama adalah petani. Nah, ini Pak Taninya, bawa cangkul, pakai topi Pak Tani. Petani adalah salah satu pekerjaan wira swasta. Kenapa? Karena wira swasta adalah pekerjaan yang menggaji dirinya sendiri, bukan dari perusahaan atau tempat ia bekerja setiap bulannya, mendapat gaji rutin. Petani bisa berhasil jika ia rajin dalam pekerjaannya. Pekerjaan petani. Yang pertama adalah menabur benih. Ya, sebelum menjadi padi, Pak Tani menabur benih dulu. Kemudian mencangkul sawah. Atau kalau ada kerbaunya bisa membajak sawah dengan kerbau atau dengan traktor ya. Nah, setelah sawahnya dibajak, dibiarkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah menanam padi. Nah, setelah menanam padi, padinya sudah tumbuh, baru menyiangi sawah. Menyiangi ini artinya mencabuti rumput-rumput di sawahnya ya, supaya tidak menghimpit padinya. Seperti gambar ini ya. Lalu kalau padinya sudah tumbuh, sudah disiangi, kemudian Pak Tani memupuk sawahnya ya, memupuk padinya supaya tumbuh subur dan menghasilkan. Dan yang terakhir setelah dibiarkan padinya sudah menguning dan menghasilkan, maka panen, memanen padi. Nah, itulah pekerjaan petani dari awal sampai akhir untuk mendapat hasil yang baik. Itu sebabnya teacher bilang harus rajin. Ya, kalau tidak melakukan seperti itu, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Nah, peralatan pertanian yang digunakan apa? Yang pertama contohnya sabit ya. Sabit ini untuk motong rumput atau menyabit padinya. Mencangkul yang tadi mencangkul sawahnya. Nah, atau bisa seperti yang digambar ini, banyak alat-alatnya, ada sarung tangannya, ada bekonya, ada guntingnya, ada skopnya ya, ada ember-embernya, semuanya itu yang ada di gambar ini, dan masih banyak peralatan lainnya yang digunakan. Nah, hari ini hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Ayat hafalan kita dalam minggu ini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang yang rajin. Perhatikan semut. Semut itu adalah binatang yang rajin. Dia mengumpulkan makanannya pada saat musim panas, sehingga waktu musim dingin dia tidak perlu capek bekerja lagi. Karena waktu musim dingin dia harus bersembunyi di tempat
persembunyiannya agar tidak mati, ya. Nah, jadi artinya di situ anak-anak, waktu ada kesempatan, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada waktunya nanti kita harus berhenti. Nah, contohnya seperti COVID ini. Kalau sebelumnya tidak siap, maka pasti akan lebih sulit, ya. Tetapi kalau tetap rajin, maka semua kesulitan pun bisa dilewati, ya. Nah, bukan karena harus ada pemimpinnya baru kerjakan, harus ada gurunya baru belajar. Tidak, harus ada eh, keinginan dari diri sendiri untuk belajar juga, untuk bekerja, ya, supaya bisa berhasil. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Kegiatan main kita yaitu yang harus kita lakukan, bersyukur akan pekerjaan petani yang dapat menolong kebutuhan kita. Ya, tanpa petani kita tidak bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan kita, ya, yang kita butuhkan sehari-harinya. Contohnya nasi, ya, seperti itu, sayur, buah-buahan, ya, itu kita dapat dari hasil pekerjaan petani. Nah, rajin melakukan pekerjaannya, ya. Nah, semua apapun itu pekerjaannya, kita harus rajin agar bisa mendapat hasil yang lebih baik. Kemudian, tugas anak teacher nanti buka buku pekerjaannya di halaman 16, memasangkan benda 3 dimensi dengan bentuk geometri yang tepat, ya. Nah, coba nanti anak teacher perhatikan bukunya, mana bentuknya yang sama dengan bentuk geometri itu, lalu pasangkan, ya, seperti itu. Kemudian kita buka lagi di halaman 7 buku pekerjaannya. Tugas anak teacher nanti di situ memasangkan gambar, ya, memasangkan gambar dengan tulisan yang tepat, ya. Artinya di sini anak teacher sebelum memasangkannya, menarik garisnya, baca dulu tulisannya, lalu tarik garisnya. Contoh, di situ ada borgol. Yang mana di situ gambar borgol? Tarik garisnya dan selanjutnya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tugasnya lagi yaitu menuliskan dan menyebutkan pekerjaan petani sebagaimana yang sudah teacher jelaskan dalam video pembelajaran ini. Coba tuliskan kembali nanti di bukunya sambil dibaca supaya anak teacher makin hebat dan lancar menulis membacanya. Dan yang terakhir adalah dibuka nanti bukunya, buku pekerjaan halaman 26, menggunting dan menyusun keping pintar Pak Tani. Susun seperti gambar yang sudah ditunjukkan, gunting dari halaman terakhir, ya. Lalu susun seperti gambar yang sudah ditunjukkan di halaman 26 dengan rapi. Oke, itu saja tugas kegiatan kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.